Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fauzia Amizwan. Saya merupakan mahasiswi dari Magister Kebidanan Universitas Andalas yang pada kesempatan kali ini kami melakukan praktik komunitas dan saya pada hari ini akan memberikan informasi mengenai pemeriksaan laboratorium hemoglobin kepada ibu-ibu semua. Oke, tentunya eh, ibu-ibu semua sudah melakukan pemeriksaan kehamilan. Ya, pemeriksaan kehamilan itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi ibu dan janin selama proses kehamilan ini dan mempersiapkan nantinya ke tahap persalinan hingga pasca bersalin. Kemudian, pemeriksaan lab hemoglobin ini eh, adalah sebuah pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada ibu hamil selama kehamilannya. Mengapa ibu hamil sangat disarankan untuk pemeriksaan hamil sejak awal kehamilannya atau kurang dari 12 minggu? Karena pada awal kehamilan kita dapat mendeteksi dengan cepat terjadinya risiko ibu hamil selama proses kehamilannya yang dapat membahayakan kehamilannya. Oke, saya akan berbicara. Ini adalah outline saya. Ini adalah outline saya, yaitu tentang latar belakang. Pertama adalah latar belakang masalah, kemudian tes hemoglobin, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat tes hemoglobin, berikutnya adalah pelaksanaan tes hemoglobin untuk ibu hamil, kemudian ada prosedur pengambilan darah, dan klasifikasi serta metode cara perbaikannya. Nah, latar belakang masalah. Sekarang kita punya masalah di Indonesia, baik di dunia, itu adalah masalah anemia. Mengapa anemia? Apa hubungan anemia dengan tes hemoglobin? Nah, tes hemoglobin ini kita mengetahui kadar sel darah merah yang ada di setiap individu. Nah, sel darah merah yang berkurang maka akan menyebabkan anemia. Oke. Di dunia sendiri, prevalensi anemia menurut WHO yang dilakukan penelitian sejak tahun 1993 hingga 2005 itu ada sekitar 24,80% prevalensi kejadian anemia di dunia. Wow, cukup tinggi ya. Sebaiknya rekomendasi WHO itu kurang dari 5%, sedangkan ini lebih dari 5%. Nah, kemudian di Asia sendiri itu terdapat 41,60%. Wow, cukup tinggi. Apalagi di Asia Tenggara, 48,20%. Jadi hampir setengah penduduk di Asia Tenggara pada ibu hamil mengalami anemia. Nah, lalu bagaimana dengan di Indonesia? Tidak jauh berbeda dengan kejadian di Asia Tenggara, yaitu menurut data Riskesdas tahun 2018, anemia di Indonesia itu mencapai 48,9%. Hampir setengah penduduk Indonesia ibu hamil yang mengalami anemia. Nah, 84,6% ibu hamil dengan anemia terjadi pada usia 15 sampai 24 tahun. 15 sampai 24 tahun itu adalah usia reproduktif. Coba kita bayangkan usia reproduktif yang harusnya dapat menghasilkan, yang harusnya dapat bekerja dengan baik, dan yang seharusnya bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang baik untuk kehidupan kita, mengaktualisasikan diri, ternyata mengalami anemia. Sehingga daya kesehatannya menurun, kemudian produktivitasnya pun akan menurun. Nah,
Prevalensi ibu hamil anemia tahun 2017 sendiri di Sumatera Barat itu sekitar 18,1%. Jadi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 ini menyumbang 18,1% kejadian anemia dari Indonesia sendiri. Selanjutnya, dari tadi anemia, apa hubungannya dengan anemia dengan hemoglobin? Nah, anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu, di dalam sel darah merah itu terdapat hemoglobin yang mana dapat diketahui dengan melakukan tes laboratorium. Tes laboratorium inilah yang akan menentukan apakah individu tersebut mengalami anemia atau tidak. Kemudian, apa bahaya anemia? Nah, anemia itu terjadi dengan siklus kehidupan itu disebabkan oleh ada banyak penyebabnya. Salah satu penyebab terbesar adalah nutrisi yang tidak mencukupi sejak lama atau masalah nutrisi yang kronis. Nah, 75% anemia ini disebabkan oleh defisiensi zat besi yang diikuti juga dengan defisiensi folat serta vitamin B12. Nah, defisiensi besi ini maksudnya adalah kekurangan zat besi dan diikuti juga kekurangan zat-zat esensial asam folat dan vitamin B12 di dalam tubuh. Kemudian, apa sih sebenarnya dampak anemia pada ibu kehamilan? Pada ibu hamil? Dampak anemia pada kehamilan ini bisa kita kategorikan pada saat hamil. Pada saat hamil, untuk ibu hamilnya sendiri akan mengalami masalah lebih cepat letih, lemas, dan pusing kepala, serta hal-hal lainnya yang dapat mengganggu aktivitas. Kemudian untuk janinnya akan mengalami pertumbuhan terhambat hingga kematian. Mengapa? Kok bisa sih pertumbuhan terhambat hingga kematian pada janin? Nah, itu dikarenakan ibu hamil yang anemia kekurangan zat-zat penting di dalam tubuhnya. Sehingga pada saat hamil, zat-zat tersebut kurang dan tidak dapat tersalurkan kepada janin. Karena untuk ibunya sendiri saja sudah kurang, apalagi untuk janin. Nah, mengapa hal itu terjadi? Maka untuk itu, ibu hamil harus mencukupi nutrisi untuk ibu sendiri maupun untuk janin. Jadi dengan 2 kali lipat kebutuhan nutrisi. Sehingga dengan tercukupnya kebutuhan nutrisi itu, maka tidak terjadi pertumbuhan janin terhambat dan insya Allah tidak terjadi kematian janin. Nah, selanjutnya, anemia itu juga dapat menyebabkan kejadian bayi prematur, serta berat badan bayi lahir rendah. Berat badan bayi lahir rendah ini yaitu kurang dari 2.500 pada saat persalinan. Nah, oh iya, pada saat persalinan juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Mengapa bisa terjadi perdarahan? Karena untuk ibu-ibu yang anemia mengalami volume darah yang lebih cair. Sehingga untuk proses saat bersalin, tubuh untuk menutupi akibat pelukaan bersalin itu cukup lama dan karena dia volume darahnya lebih cair, maka aliran darahnya pun akan lebih cepat keluar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah tes kadar hemoglobin. Oke, ini adalah sebelah kanan ini adalah sel darah merah. Sel darah merah ini tidak bentuk bulat utuh ya, namun di tengahnya itu ada cekungan. Berbentuk pipih, di tengahnya ada cekungan. Nah, di dalam sel darah merah ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya, inilah ada protein, yaitu disebut hemoglobin. Nah, protein yang putih-putih kecil ini yang di kursor saya, ini adalah hemoglobin. Nah, hemoglobin ini
berfungsi untuk mengikat oksigen, mengikat nutrisi, dan akan dialirkan bersama aliran darah ke seluruh tubuh. Sehingga oksigen dan nutrisi pun akan tertransport ke setiap jaringan-jaringan di tubuh kita, sehingga tidak terjadi kekurangan nutrisi maupun oksigen. Oh iya, sel darah merah juga mengangkut gas-gas lainnya ya, tidak hanya oksigen, namun salah satunya karbon dioksida juga. Nah, bila sel darah merah ini kurang, maka tentunya hemoglobin pun akan kurang. Kalau hemoglobin kurang, sel darah merah kurang, maka ada beberapa jaringan yang tidak mendapatkan nutrisi dan tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Itulah pentingnya kita mengetahui kadar hemoglobin. Nah, untuk apa sih tes kadar hemoglobin ini? Tes kadar hemoglobin ini merupakan salah satu bentuk screening awal untuk mengetahui apakah ibu mengalami anemia. Screening ini merupakan pemeriksaan mengetahui apakah seseorang mengalami risiko terhadap suatu penyakit. Salah satunya adalah yang kita bahas kali ini adalah anemia. Nah, tes hemoglobin ini merupakan bentuk dari screening yang khususnya untuk ibu hamil, berarti screening anemia pada ibu hamil. Oke, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari tes hemoglobin. Setelah kita ketahui sebelumnya, tes hemoglobin itu pada ibu hamil bertujuan untuk mengetahui apakah ibu hamil mengalami kekurangan sel darah merah. Nah, selain tujuan tersebut, ini nih kita ada tujuan yaitu untuk melaksanakan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mana menerangkan bahwa pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil itu termasuk pada pemeriksaan rutin di pasal 3 yang harus dilaksanakan kepada ibu hamil. Nah, pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas yaitu meliputi pemeriksaan hemoglobin dan pemeriksaan golongan darah. Maka itu penting sekali pemeriksaan kehamilan dimulai dari sejak dini, kurang dari usia kehamilan 12 minggu. Nah, selanjutnya, apa? Kalau begitu manfaatnya apa? Nggak mungkin kan ada perintah dari pemerintah, kemudian merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap ibu hamil, yang harus dilakukan pengetesan oleh setiap ibu hamil kalau tidak ada manfaat yang besar dari tes HB ini. Nah, pertama, manfaatnya itu adalah untuk mendeteksi dini masalah anemia selama kehamilan. Kemudian, mempersiapkan kehamilan yang sehat. Ya, karena kehamilan yang sehat itu harus kita upayakan tidak adanya risiko selama kehamilan. Nah, kehamilan yang sehat itu harus dapat tercapai sejak dini sehingga nantinya pun persalinan akan sehat, persalinan pun akan aman. Sehingga dengan manfaat tes HB ini kita juga akan mempersiapkan persalinan yang aman sehingga tidak terjadi perdarahan kehamilan, kemudian tidak terjadi masalah komplikasi selama kehamilan. Selain itu juga, dengan tes hemoglobin ini kita dapat melakukan perbaikan segera, misalnya diketahui ibu hamil mengalami masalah anemia, defisiensi zat besi. Maka kita harus melakukan perbaikan segera nutrisi dan gizi ibu, ya terutama asupan mineral dan zat besi yang mengalami di mana ibu hamil mengalami defisiensi zat besi. Oke, selanjutnya. Pelaksanaan tes hemoglobin. Di mana sih kita bisa melakukan tes hemoglobin? Nah, pemeriksaan tes lab ini dapat dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, rumah sakit, dan klinik. Terus berapa kali
minimal kita melakukan tes HB, minimal kita melakukan tes HB itu adalah 2 kali, yaitu pada trimester 1, di mana usia kehamilan kurang dari 12 minggu, dan trimester 3, yaitu usia kehamilan lebih dari 28 minggu. Nah, mengapa kok optimal sekali pada trimester 1? Ya, karena balik lagi, kita harus deteksi dini risiko pada kehamilan. Disarankan pula pada trimester 1 apabila ibu mengalami anemia, maka kita bisa melakukan evaluasi secara dini setelah 3 bulan berikutnya, apakah terjadi perbaikan atau tidak. Kemudian kita terus berupaya dan melakukan evaluasi hingga mencapai waktu persalinan. Nah, disitulah jadi ada space waktu yang kita dapat upayakan untuk mengoptimalisasikan kehamilan yang sehat. Disitulah maka pentingnya juga melakukan pemeriksaan kehamilan di awal, yaitu kurang dari usia kehamilan 12 minggu. Nah, apa yang harus kita persiapkan jika ingin melakukan tes hemoglobin? Sebenarnya tidak ada persiapan khusus untuk melakukan tes hemoglobin pada ibu hamil. Tidak ada pembatasan makanan atau tidak ada jam-jam tertentu, namun tentunya yang harus dipastikan itu ibu datang ke fasilitas kesehatan. Ya, tentunya sesuai jadwal ya, Bu. Kalau nggak sesuai jadwal, nanti nggak ada lagi pelayanannya. Nah, kemudian metode tes itu juga ada 2, yaitu metode POCT dan cyanmethylhemoglobin. Nah, metode tes POCT ini adalah dengan mengambil sampel dari jari, diambil sedikit dan dikeluarkan pada stick HB. Nah, nanti beberapa menit kemudian akan muncul di layar berapa kadar HB. Nah, kemudian metode kedua adalah cyanmethylhemoglobin. Cyanmethylhemoglobin ini yaitu pengambilan darah melalui pembuluh darah vena. Jadi pembuluh darah yang biasa dilakukan di puskesmas ini puskesmas dan rumah sakit ini yaitu adalah metode cyanmethylhemoglobin. Kemudian, nah, biar ibu-ibu tidak bertanya-tanya gimana dan tidak bisa membayangkan bagaimana prosedur tes hemoglobin itu, maka kami akan memberikan gambaran sekilasnya prosedur tes hemoglobin ini. Prosedur tes hemoglobin ini akan menerapkan prinsip safety, yaitu aman dan mencegah dari infeksi. Tidak terjadi infeksi, ya tentunya. Yaitu dengan melakukan pembersihan antiseptik terlebih dahulu. Kemudian, pertama pembuluh darah akan dilakukan bendungan untuk mengumpulkan sel-sel darah sehingga mudah untuk diambil. Nah, kemudian itu akan dilakukan antiseptik pembersihan sebelum dilakukan penyuntikan. Setelah dilakukan pembersihan antiseptik, selanjutnya jarum akan disuntikan dan nih kita lihat secara otomatis darah akan masuk ke dalam tabung ini. Nah, setelah darah masuk ke dalam tabung ini, maka ini tourniquet, ini perban elastis ini akan dilepaskan. Bendungan akan dilepaskan. Nah, setelah darah sudah mencapai batas kecukupan, maka pengambilan darah pun akan selesai dan selanjutnya akan dilakukan pemrosesan oleh tenaga laboratorium. Kemudian, bagaimana kita membaca hasil dari tes HB ini? Nah, kita ketahui apabila HB lebih dari 11 gram. Ini khusus untuk ibu hamil ya, klasifikasi hasil tes HB khusus pada ibu hamil, yaitu bila HB lebih dari 11 gram, maka ibu tidak mengalami anemia. Bila HB 9-10 gram %, maka ibu hamil mengalami anemia ringan.
Bila Hb 7-8 gram%, maka ibu mengalami anemia sedang. Bila Hb kurang dari 7, maka ibu hamil mengalami anemia berat. Khusus untuk anemia berat, itu maka intervensi yang harus dilakukan yaitu melakukan donor darah. Karena lebih cepat untuk meningkatkan hemoglobin di dalam tubuh, sel darah merah dalam tubuh. Oke, untuk klasifikasi hasil tes kelompok lain yang non hamil ini berbeda ya Bu. Jadi ini khusus untuk klasifikasi hasil tes pada ibu hamil. Nah, kemudian kita sudah mengetahui hasil tes Hb kita. Nah, apabila kita mengalami anemia ringan dan anemia sedang, kita harus melakukan upaya perbaikan kadar hemoglobin melalui nutrisi, suplementasi, dan juga melakukan istirahat yang cukup, mengurangi kebiasaan minum kopi, teh, dan jenis olahan yang menghambat penyerapan zat besi, serta memenuhi kebutuhan cairan dan mineral. Nah, memenuhi kebutuhan nutrisi yang baik untuk meningkatkan Hb itu, yaitu adalah dengan mengkonsumsi daging-dagingan, sayuran hijau, ikan, dan tentunya dengan pemrosesan yang baik, bersih, dan matang ya Bu. Kemudian suplementasi zat besi yang biasa diberikan kepada ibu hamil oleh fasilitas kesehatan, yaitu zat tablet tambah darah, zat besi. Kemudian ditambah juga sebaiknya adanya asam folat dan vitamin B12 untuk suplementasi. Nah, jangan lupa juga kita harus mencukupi kebutuhan istirahat dan mengelola stres. Kenapa? Karena dengan istirahat dan kelola stres, maka tubuh bisa untuk melakukan usaha perbaikan-perbaikan dari nutrisi dan suplementasi yang kita peroleh gitu ya. Karena stres ini juga akan bersifat racun pada jaringan tubuh. Nah, selanjutnya mengurangi kebiasaan minum kopi, teh, dan jenis olahan yang menghambat penyerapan zat besi. Jenis olahan yang menghambat penyerapan zat besi ini adalah olahan pati dan minuman yang mengandung makanan atau minuman yang mengandung kafein. Mengapa? Karena kopi dan teh ini akan menghambat memblokade zat besi yang penyerapan zat besi yang akan diserap oleh tubuh gitu. Jadi sebaiknya untuk ibu hamil yang akan setelah makan ya makan konsumsi zat nutrisi yang penting ini tidak minum teh, tidak minum kopi. Begitu pula apabila setelah minum suplementasi zat besi, tidak dengan teh, tidak dengan kopi, tidak dengan susu. Suplementasi zat besi dan suplementasi lainnya harus diminum dengan air mineral atau juga bisa dengan air yang mengandung vitamin C. Karena vitamin C ini membantu penyerapan apa yang kita makan, jadi membantu penyerapan di dalam tubuh. Nah, kemudian memenuhi kebutuhan cairan mineral itu sangat penting karena tubuh kita itu sebagian besarnya berupa cairan. Oke, nah pesan dari saya yaitu adalah untuk ibu hamil, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini yang mungkin beberapa ibu hamil mengalami kecemasan, tapi tetap untuk melakukan kontrol kelayanan kesehatan. Karena kita dengan kontrol tersebut, kita dapat memantau kondisi kesehatan dan kondisi janin. Dan untuk ibu hamil yang beragama Muslim, ada doa yang bisa kita utarakan, yaitu salah satunya doa ini merupakan afirmasi positif pada diri kita sendiri untuk meminta kemudahan dalam proses kehamilan ini, kemudahan dalam segala urusan selama kehamilan ini, hingga persalinan, hingga melahirkan nanti. Doanya itu, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup dan maha terjaga,
Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan perbaikan segala urusanku, dan jangan Engkau limpahkan semua urusanku terhadap diriku walau sekejap mata. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun segala urusan, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kembali pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berupaya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, kita udah berupaya untuk melakukan tes hemoglobin, mendeteksi risiko sejak dini, kita sudah melakukan upaya kesehatan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Nah, selanjutnya kita meminta kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dimudahkan dalam persalinan ini, untuk disehatkan dalam kehamilan ini. Semoga ibu semua yang menonton video ini, yang melihat dan mendapatkan informasi ini, semoga selalu dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf jika dari penyampaian saya ada kesalahan dan khilaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurang datangnya dari saya sendiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.